قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya setan itu hadir bersama kalian di setiap lini kehidupan kalian, di setiap kondisi kalian. Itu dia. Dari mulai kita tidur, itu sudah diawasi terus dengan syaitan. Ketika ada kesempatan, dia ingin membuat takut, dia bisa membuat kita mimpi buruk, dia buat. Namun begitu, dia tetap awasi terus. Awasi, ada peluang dia masuk, ada peluang dia masuk, ada peluang dia masuk. Sampai seperti itu ikhwah. Gak tidur berarti dia ini. Ya kan? Sampai sebegitunya dia ingin menyusahkan, ingin menyesatkan manusia. Ingin menyesatkan kita. Begitu kita bangun, langsung ikhwah. Jangankan seperti itu. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap anak yang lahir, ya, ma min mauludin illa yamassu syaitan. Tidak ada satu anak yang lahir pun kecuali akan diganggu oleh syaitan. Fayastahillu sarikhan, sampai dia pun menjerit, menangis. Ini syaitan, dia tidak tunggu-tunggu. Aduh kasihan ini anak, masih orok, masih merah, nanti ajalah diganggunya. Sudah usia-usia 2 tahun, setahun, atau usia setengah tahun. Dia gak pakai tunggu, gak pakai tunggu. Jadi dendam dia itu bukan bukan setelah ini biarkanlah orang ini dewasa dulu. Enggak, begitu lahir langsung seperti itu dendamnya kepada kita. Kita manusia santai. Ya, santai. Seolah-olah nggak ada setan di muka bumi ini. Rasulullah mengatakan setan itu hadir di setiap lini kehidupan manusia. Hatta yahdurahu 'inda ta'ami. Sampai dia hadir ketika manusia itu makan. Fa idza saqatat min ahadikum luqmah falyumit makana biha min adza. Apabila ada makanan kalian yang jatuh, maka ambil tuh makanan. Kemudian bersihkan dia. Bersihkan dari makanan tersebut, bersihkan dari kotoran. Tsumma liya'kulaha. Kemudian silahkan kamu makan. Mengapa Rasulullah menyuruh ini ikhwah? Wala yada ahli syaitan. Jangan dia tinggalkan untuk setan. Makanya kita kalau makan ikhwah, perhatikan makanan kita. Jangan sampai berjatuhan. Ajarkan anak kita, jangan sampai dia makan berjatuhan, berserakan. Banyak makanan yang lebih. Ikhwah, kita tahu bahwasannya setan itu musuh kita. Jangan buat dia kenyang dengan cara seperti ini. Kuruskan setan itu. Demikian. Dia makan tanpa kita sadari, kita kasih dia makan dengan makanan yang berserak. Rasulullah katakan, kamu ambil tuh makanan, kamu bersihkan, kemudian kamu santap, udah. Kalau kamu biarkan makanan itu jatuh, gak kamu bersihkan dan tidak kamu makan, itu yang makan setan nanti. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi jangan buat setan itu nyaman dengan kita, jangan. Buat dia gelisah, buat dia tak betah dengan kita. Dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ikhwah rahimanallahu ikum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan. Ketika apabila salah seorang itu masuk ke rumahnya, lantas dia menyebut nama Allah dan dia juga menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka qala syaitan akan berkata la mabita lakum wala asya'a lakum.
Malam ini kalian tidak ada tempat tinggal. Dan tidak ada makan malam. Nggak ada santapan malam. Karena apa ikhwah? Karena si muslim masuk rumah dengan baca bismillah. Dan ketika makan dia baca bismillah. Wa idza lam yadhkurismallah, apabila dia tidak menyebut nama Allah, apabila dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, inda dukhulihi, ketika dia masuk, qala syaitan, si setan ini mengatakan, adraktumul mabit, malam ini kita punya tempat nginep. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi, kalau ternyata ketika dia makan juga tak menyebutkan nama Allah, qala syaitan berkata, qad adraktumul asya, malam ini kita dapat santapan malam. Coba ikhwah, siapa yang membuat setan itu nyaman? Kita sendiri sebenarnya. Rasulullah SAW sudah memberi kita tuntunan gimana cara menghadapi syaitan. Kalau kita mengandalkan logika kita mengandalkan fisik kita, nggak akan menang. Di atas kertas kita kalah dengan setan. Di atas kertas kita kalah dengan setan. Bayangkan ikhwah, dia sudah berpengalaman, sudah menyesatkan miliaran orang. Bayangkan ikhwah, dia lebih tua daripada usia ayahanda kita, itu Nabi Adam alaihissalam. Pengalamannya itu luar biasa. Di atas kertas kita kalah ikhwah. Kita hanya usia berapalah ya. Berakalnya kita juga sudah usia berapa belas tahun. Ya, gak banyak pengalaman. Harus nuntut ilmu dulu, baru tahulah apa trik-triknya syaitan. Itu yang nuntut ilmu. Yang gak nuntut ilmu gimana? Dia gak sadar dia telah digerayangi syaitan. Dia gak sadar dia telah digoda syaitan. Karena apa gak tahu. Dan memang gak mau belajar. Makanya Rasulullah SAW menuntun kita dengan sunnah-sunnahnya. Jangan sampai kita itu terus digoda syaitan, terus dirayu syaitan, terus kalah dengan syaitan. Bukankah ketika kita keluar rumah, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dikatakanlah kepada orang ini, qad kufita wa hudita wa wukita. Kamu sudah diberi kecukupan, kamu telah diberi hidayah, dan kamu sudah mendapat perlindungan. Fatanaha syaitan, syaitan pun minggir. Syaitan minggir. Kemudian dia berkata kepada kawan-kawannya, kalian gak bisa berbuat apa-apa dengan orang ini. Kenapa? Karena dia qad kufiya wahudia wawukia. Dia telah mendapat kecukupan, dia telah mendapat petunjuk, dan dia telah mendapat perlindungan. Ini kalimat yang sudah kita hafal sejak SD. Bahkan mungkin sejak TK sudah kita hafal. Sunnah Rasulullah. Dengan sunnah Rasulullah kita bisa melawan si syaitan. Kalau kita tidak tahu sunnah Rasulullah, gimana kita lawan tuh syaitan? Kalah kita ikhwah, kalah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Begitulah setiap lini kehidupan kita. Setiap lini kehidupan kita. Makanya Rasulullah juga setiap lini kehidupan kita diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya, apa caranya, bagaimana caranya. Ketika kita masuk WC, apa yang kita baca. Agar kita itu tidak dirusak oleh syaitan. Ketika seorang suami mendatangi istrinya, apa bacaannya. Demikian ikhwah, ketika dia masuk rumah apa bacaannya, ketika dia makan apa bacaannya, ketika dia makan dan lupa bacaan, lupa bismillah apa yang dia baca. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian. Itu dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan. Terlebih lagi ketika seorang menjelang kematiannya. Di sini syaitan akan mengambil kesempatan. Karena ikhwah, kalau terluput dari dia di detik-detik terakhir, maka memang tidak ada lagi kesempatan dia untuk merusak umat manusia. Coba bayangkan ikhwah. Dari mulai kita lahir, dia itu sudah luar biasa dendam dengan kita. Sepanjang kehidupan kita 24 jam dia terus memperhatikan kita. Setiap ada peluang dia masuk, dia masuk.
Bahkan ketika kita ibadah juga dia masuk. Bayangkan ikhwah, kita ibadah saja dia masuk. Di mana ketika kita nggak ibadah? Makanya ketika kita ibadah seperti baca Quran, kita doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Supaya bacaan Quran kita itu tidak kacau. Demikian ikhwah. Ketika kita sholat, mulai yang lupa lah, yang inilah, yang itu masuk. Itu di saat-saat kita ibadah. Konon lagi di saat kita tidak ibadah. Itu bagaimana nasib kita menghadapi si syaitan la'natullah ini. Gak karu-karuan lagi kita, kekalahan kita. Kita menguap. Rasulullah mengatakan, idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'. Apabila kalian menguap, falyaqdhim mastata', maka tahan semampu kalian. Ya, tahan semampu kalian. Demikian ikhwah. Jangan sampai dia membuka. Jangan sampai terbuka mulutnya. Falyumsik fahu biadih. Dia tahan. Tahan dengan mulutnya itu, tahan dengan tangannya. Ditahan. Jangan sampai membuka. Sebab kalau sudah membuka, masuk setan. Masuk si setan, ikhwah. Jadi kehidupan kita itu terus diperhatikan oleh si setan. Demikian ikhwah. Terutama ketika menjelang kematian. Menjelang kematian. Dia akan melakukan apapun caranya demi untuk menyesatkan umat, menyesatkan manusia sampai detik-detik terakhir menjelang kematian. Ada sebuah riwayat di mana Syekh Albani rahimahullah mendhaifkan riwayat ini. Isinya itu ikhwah, setan akan datang berupa bentuk ayahnya. Kemudian ayahnya mengajak anaknya agar dia murtad dari Islam dan memilih agama Nasara. Karena Nasrani itu agama Nasrani sebaik-baik agama. Demikian. Gak berhasil dia ikhwah. Akan datang lagi setan dalam bentuk ibunya. Si ibu mengatakan, ya bani, ya bunayya, wahai ananda, ingka nalaka batni wi'a, engkau dahulu berada dalam kandunganku. Ini setan nih dalam bentuk ibunya. Wathadiya laka syaqa, dan engkau minum dari payudaraku. Wafakhidhi laka wita, dan kehangatan pangkuanku, pahaku menjadi tempat pangkuanmu. Kemudian si ibu mengajak, tinggalkan ini Islam. Jadikan, masuklah kamu ke agama Yahud. Fa innal yahud khairul adyan. Yahudi itu merupakan sebaik-baik agama. Ya ini kenyataannya seperti itu. Jadi dia akan berupaya dengan semaksimal mungkin agar di detik-detik terakhir itu manusia itu bisa murtad. Ya, bisa murtad. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa, sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau sesatkan kami, gelincirkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, berilah kami rahmatmu. Allahu akbar, berilah kami rahmatmu. Kalau tidak karena rahmat Allah, na'udzubillah min dzalik, gak tahu kita kemana masir kita, kemana tempat kita ini, kemana nanti kita kembali. Kalau tidak dikarenakan rahmat Allah, kalau tidak dikarenakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Itu doa kita ikhwah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberi kita perlindungan. Agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmatnya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan ini ikhwah termasuk fitnah ya. Cobaan bagi kita, termasuk dalam fitnah, cobaan hidup dan cobaan kematian. Dan cobaan ketika kematian ini dia, di mana kita
diuji oleh si syaitan, di mana syaitan berupaya memurtadkan kita di detik-detik terakhir di usia kita. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya ahrasa anna syaitan ahrasa ma yakunu ala ighwa'il insan waqta mautih. Sesungguhnya yang paling mendapat perhatian syaitan itu sangat sungguh-sungguh, itu paling sungguh-sungguh dalam menggoda manusia, dalam menyesatkan manusia, yaitu di saat menjelang kematian. Di saat si manusia itu menjelang kematian. Li'annahu waqtul hajah. Karena ini merupakan waktu yang sangat krisis. Sangat kritis ini waktu ini. Wastadalla bil hadisil ladzi fi sahih, dan beliau berdalilkan dengan hadis sahih, yaitu al-a'mal bi khawatimiha. Sungguhnya amalan itu sesuai dengan yang terakhirnya bagaimana. Jadi kalau seandainya seorang itu di akhir, di detik-detik terakhir dia murtad, na'udzubillah min dzalik, maka habislah semua kebaikannya yang telah dia lakukan. Sepanjang hidupnya habis semuanya. Demikian ikhwah. Makanya di finalnya di usia final ini, di terakhirin ikhwah, ini detik-detik di mana disitulah manusia nanti, apakah dia akan tergoda dengan syaitan, ataukah dia tetap istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la ya'mala bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sungguhnya seorang itu beramal, sungguhnya seorang hamba dia beramal dengan amalan yang dilakukan oleh amalan yang dilakukan oleh penduduk surga. Kita tahulah penduduk surga itu apa amalannya, ya amalan soleh, kebaikan dan seterusnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', hingga antara dia dengan surga itu tinggal hanya sehasta, hanya tinggal sehasta. Kemudian kalau sehasta ini dia pertahankan, dia isi usianya dengan amalan-amalan penduduk surga, maka masuk surgalah dia. Tapi sayangnya, fayasbiqu alaihil kitab, fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Tapi ternyata sehasta ini dia gunakan, usianya yang tinggal sehasta ini dia gunakan dengan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia masuk neraka, nggak jadi masuk surga. Wa innal 'abda la ya'malu bi'amali ahlil nar. Sungguh seorang itu beramal dengan amalan penduduk neraka. Kita tahu apa amalan penduduk neraka? Kesyirikan, durhaka, dosa besar dan seterusnya. Ya. Innal 'abda la ya'mala bi'amali ahlin nar. Seorang itu beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Hingga antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta lagi. Tinggal sehasta. Kalau dia terus mengamalkan, berbuat perbuatan penduduk neraka, masuk nerakalah dia. Tapi fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata kitabnya beda. Takdirnya menyatakan beda. Ya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Dia gunakan sisa usia itu dengan melakukan perbuatan penduduk surga. Fayadkhuluha. Akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah. Makanya ya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena qulubul ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati para hamba itu berada di antara jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikkannya sekehendaknya ikhwah. Mohon kepada si pemilik hati, jangan sampai kita di akhir hidup kita malah murtad. Jangan sampai kita di akhir hidup kita malah kita digoda oleh syaitan, sehingga menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akibatnya menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In anna syaitan asyaddu ma yakunu 'ala bani Adam hina maut." Sesungguhnya setan itu lebih sungguh-sungguh lagi terhadap ibnu Adam, terhadap anak Adam. Lebih sungguh-sungguh lagi dalam menyesatkannya, yaitu ketika anak Adam itu
menjelang kematian. Yaqulu li'awanihim, dia berkata kepada tentara-tentaranya, apa katanya? Dunakum hadza fa innahu in fatakum lan tadhfaru bihi abada. Kalian upayakan ini sekarang. Upayakan semaksimal mungkin. Kalau ternyata ini terlewati, maka kalian tak punya kesempatan lain selamanya. Inilah kesempatan terakhir kalian menyesatkan dia. Demikianlah ikhwah perjuangan kita sebagai manusia dalam melawan syaitan. Ya, berat-berat memang. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hadam. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari hadam, yaitu mati karena ketimpa benda berat. Wa a'udzubika minat taraddi. Aku juga berlindung kepadamu dari kematian jatuh dari tempat yang tinggi. Wa a'udzubika minal gharq. Aku juga berlindung kepadamu mati dengan dikarenakan tenggelam, wal haraq, dan mati dikarenakan terbakar, wal haram, mati dalam keadaan pikun. Wa a'udzubika ayyatakhabbani asyaitanu 'indal maut. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai aku digoda syaitan ya ketika kematian menjelang. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran. Dan aku berlindung kepadamu yaitu ketika jihad aku termasuk mati dalam keadaan orang yang lari dari peperangan. Wa a'udzubika an amuta ladiran. Dan aku berlindung kepadamu meninggal karena disengat binatang yang berbisa. Demikian ikhwah. Jadi di sini ada wa a'udzubika ayyatakhabbani syaitan indal maut. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku digoda oleh syaitan di saat aku meninggal, di saat menjelang kematianmu. Demikian ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kesimpulannya ikhwah rahimanallahu iyyakum, bahwasanya ya syaitan dia akan datang. Dia terus akan datang. Dan tidak akan pernah bosan untuk mendatangi kita. Dia terus akan siaga. Terus memperhatikan kesempatan. Kapan dia bisa menyesatkan kita. Kapan dia punya peluang untuk mengelicirkan kita dari agama Islam. Kapan dia punya peluang untuk menyeret kita agar bersama dia dalam neraka sa'ir, neraka jahanam. Kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, mohon kekuatan agar kita bisa melawan syaitan, agar kita diberi petunjuk, diberi taufik dan hidayah agar bisa bertahan di atas kebenaran.